Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifahalukum santri-santri Ustadz? Ya, insyaallah, alhamdulillah. Semoga antum dan antuna semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini ya bersama Ustadz Misbah dan juga Ustadz Dwi, ya kita akan sama-sama menuntut ilmu pada hari ini. Yang belajar di rumah, Ustadz harap masih tetap semangat ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pada materi hari ini, ya langkah-langkah baiknya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nah, baik, sebelumnya Ustadz mau sapa Ustadz Dwi terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Alhamdulillah baik. Masya Allah, kita tidak bersentuhan dulu Ustadz ya, karena sedang pandemi. Begitu juga dengan santri-santri Ustadz ya di rumah, tetap dijaga kesehatannya karena sekarang kita berada di tengah-tengah wabah virus corona ya. Baik, alhamdulillah Ustadz Dwi ya selaku pemateri dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik ya. Nah, baik santri-santri Ustadz, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya Ustadz mau tanya nih, udah pada kenal belum sama Ustadz? Nah, kalau yang mau tahu, mari kita dengarkan baik-baik ya perkenalan dari Ustadz Misbah dan Ustadz Dwi. Baik, yang pertama perkenalkan, nama Ustadz Misbahul Anam ya, biasa dikenal ya di Kuta dengan sebutan Ustadz Misbah. Nah, Ustadz saat ini tinggal di kota Depok ya, tepatnya di Depok Timur ya, dekat Jalan Juanda. Nah, seperti itu ya. Dan Ustadz berasal dari Jawa Tengah ya, namanya kota Banyumas ya, Banyumas. Nah, itu ada di Jawa Tengah ya. Mungkin santri-santri Ustadz di sini ada yang dari Banyumas. Nah, Ustadz mungkin kita bisa bertemu nanti insyaallah ya, ketika pulang kampung ya insyaallah. Nah, hobi Ustadz ya sejak kecil itu Ustadz memang senang dengan sepak bola sampai hari ini. Ya, tapi qadarullah saat ini sedang berada di masa pandemi, maka kita tahan dulu hobinya untuk tidak bermain sepak bola ya. Nah, baik itu dari Ustadz. Nah, selanjutnya Ustadz serahkan ya kepada pemateri hari ini ya, Ustadz Dwi. Tafadhol Ustadz, perkenalkan diri Ustadz. Nah, jazakallahu khairan Ustadz. Ya, santri-santri Ustadz, tentunya antum semua sudah pada kenal ya siapa Ustadz. Ustadz adalah Ustadz Dwi. Ya, Ustadz sekarang tinggal di daerah Cilodong. Tempat kelahiran Ustadz sekarang dulu di Bogor ya, tapi sekarang tinggalnya di Cilodong. Dan sama untuk hobinya sama dengan Ustadz Misbah, yaitu sering bermain sepak bola ya. Tapi qadarullah pandemi, jadi untuk menyempatkan untuk olahraga itu belum bisa kembali. Itu Ustadz. Iya, Masya Allah. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz ya. Baik Ustadz. Baik, santri-santri Ustadz ya, tadi sudah memperkenalkan diri Ustadz dan Ustadz Dwi ya. Nah, kalau sudah kenal ya, maka kita insya Allah akan masuk pada materi pada hari ini ya. Apa? Yaitu tentang penjelasan tafsir juz 28 ya, ayat 12 dan ayat 13 ya, dengan mengangkat tema membangun karakter senang bersedekah. Masya Allah ya. Siapa yang hari ini sudah bersedekah? Angkat tangannya. Angkat tangannya ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah, barakallah. Yang hari ini sudah bersedekah ya. Nah, langsung saja kita akan mulai materi hari ini ya dengan metode talk show ya, bersama Ustadz Misbah selaku moderator dan Ustadz Dwi selaku pemateri hari ini. Baik Ustadz ya, pertanyaan pertama ya, Anda ingin bertanya nih, apa sih Ustadz ya sebabnya Allah menurunkan ayat 12 dan 13 di Quran surat Al-Mujadilah ini Ustadz? Nah Ustadz, insyaallah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik. Sebelum kita mengetahui apa sebab Allah menurunkan ayat ini, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dari surah Al-Mujadilah ya, Ustadz minta ya kepada antum semua dan antuna untuk membuka dulu Al-Qur'annya. Ya, Al-Qur'annya dibuka.
nanti kita akan baca bersama-sama ya. Silakan dibuka surah Al-Mujadilah ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله Wallahu khabirum bima ta'malun. Baik, alhamdulillah ya, sudah kita bacakan bersama-sama dari surah Al-Mujadilah ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 ya. Sebab turunnya surah Al-Mujadilah ayat yang ke-12 ini adalah dari Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dari siapa? Abdullah bin Abbas. Ia berkata, kaum muslimin terlalu banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hingga hal itu terlalu memberatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah ingin meringankan beban dari nabinya. Ya, Allah pun menurunkan ayat yang ke-12. Ketika ayat 12 turun, banyak orang yang menahan dirinya untuk tidak bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Oh, jadi Allah menurunkan ayat 12 ini dikarenakan banyak dari kaum muslimin yang banyak bertanya kepada Rasulullah ya Ustaz ya. Subhanallah ya. Nah, itu tadi ya sebab turunnya ayat ini. Nah, selanjutnya Ustaz, kan biasanya kalau setiap ayat itu ya ada penjelasannya. Nah, itu namanya tafsir Ustaz ya. Nah, boleh tidak nih dijelaskan kenapa sih Allah tuh menurunkan ayat 12 ini Ustaz? Siap, jazakallahu khairan. Nah, Ustaz, ya bayangkan saja kalau sehari ada 30 kaum muslimin yang ingin bertanya dan kita berada di posisi Rasulullah, ya. Tentu kita pun akan merasa berat. Apalagi pertanyaannya itu beragam atau berbeda-beda, Ustaz. Ya, jadi ketika kita menerima banyak pertanyaan dan itu berbeda-beda, tentunya kita akan merasa berat. Ya. Nah, baik. Ustadz akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu tentang penjelasan dari ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12 ini Allah memerintahkan kepada kaum muslimin pada saat itu, apabila kalian ingin mendapatkan saran atau mendapatkan nasihat dan berbicara secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW tentang urusan kalian, maka berikanlah sedekah terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pertanyaannya. Ya, hal itu untuk menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, meringankan beliau, memberikan manfaat bagi fakir miskin, serta untuk membedakan antara orang mukmin, ya, antara orang mukmin yang tulus, benar keimanannya, dengan orang yang munafik. Ya, sesungguhnya dengan bersedekah dapat menjamin kebersihan hati dari sikap kikir ataupun pelit dan cinta harta, dan dapat memberikan kebermanfaatan kepada kaum fakir miskin. Ustaz, Masya Allah, begitu jelas ya penjelasannya santri-santri Ustaz ya. Tadi bahwa kita kalau mau bertanya kepada Rasulullah itu ada ketentuannya, dan ketentuan ini itu perintah yang baik ya Ustaz ya. Kita diperintahkan untuk bersedekah, karena dengan bersedekah itu dapat banyak manfaat yang akan kita rasakan Ustaz ya.
Masya Allah. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, ya berkaitan dengan sedekah, ya yang namanya sedekah itu kan memberi, ya bukan meminta Ustaz ya. Nah, anak teringat ya dengan salah satu sifat Allah Ustaz, yaitu Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, ya Masya Allah. Boleh dijelaskan tidak Ustaz maksud dari Allah Maha Pemberi, nah, agar santri-santri di rumah tahu juga Ustaz. Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, yang artinya Allah Maha Pemberi rezeki, ya. Bukan cuma pemberi, akan tetapi Maha Pemberi itu diminta ataupun tidak diminta, ya. Baik kita meminta secara langsung atau kita tidak meminta. Ya, coba sekarang kita bayangkan, pernahkah kita minta mata kita, ya, tanpa kita minta pun Allah sudah memberikannya mata untuk kita, ya, mata untuk melihat. Lalu bayangkan manusia yang ada di dunia ini Allah jamin rezekinya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun manusia yang memiliki sifat pemberinya sama seperti Allah, yang menjamin seluruh kebutuhan makhluk yang ada di muka bumi ini, Ustaz, ya. Kemudian Allah taala memberikan kenikmatan secara sempurna, baik yang zahir ataupun yang batin, ya. Yang zahir itu seperti pakaian, rumah, kendaraan, harta, dan yang lain sebagainya. Nah, sedangkan kenikmatan yang batin itu adalah keimanan dan kesehatan yang telah kita rasakan saat ini, ya. Dari sini kita paham manusia itu ada batasnya, punya batasnya. Untuk memberi seperti tadi pun, ya, di ayat yang ke-12 sampai ayat ke-13 kita tidak sanggup, ya. Tidak sanggup sedekah kepada orang lain sebelum berbicara secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak memiliki batas untuk memberikan rezekinya kepada makhluknya yang ada di muka bumi ini. Gitu Ustaz. Masya Allah. Benar Ustaz. Kadang ada waktu ya di mana kita itu enggan untuk mengeluarkan harta, ya, demi orang lain. Nah, lanjut ya Ustaz. Nah, sebelum dilanjut nih, Ustaz mau tanya nih, santri-santri Ustaz yang di rumah masih kuat tidak? Tetap semangat? Nah, insya Allah Ustaz ya. Insya Allah tetap semangat ya Ustaz. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih. Dari tadi kita membahas tentang sedekah. Nah, kalau makna sedekah itu Ustaz, menurut antum bagaimana Ustaz? Ya. Salah satu cara kita mengetahui kadar keimanan kita adalah dengan melihat apakah kita suka bersedekah atau tidak Ustaz, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang artinya salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar itu sinar panas. Sementara Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya menjadi penuntutmu. Itu Ustaz, hadis riwayat Muslim. Bersedekah tidak harus banyak, ya. Bersedekah itu tidak harus banyak dan tidak harus dengan uang, ya. Sehingga yang tidak punya uang pun bukan menjadi alasan untuk tidak bersedekah. Contoh dari sedekah, ketika antum dilatih oleh ustadz ataupun ustazahnya, ya, di Kutab untuk senang bersedekah dengan memberikan infak Rp1.000 setiap harinya. Atau kalau contoh lain sedekah lainnya adalah, ya, yang bukan dengan uang nih, ya, contohnya yang bukan dengan uang, menampakkan wajah ceria kita di depan umi abi kita, di depan teman-teman kita ataupun di depan guru-guru kita, ya. Dan manfaat sedekah agar kita terhindar dari sifat kikir ataupun pelit, Ustaz. Masya Allah, benar Ustaz. Kalau kita senang bersedekah ya Ustaz ya, hati itu jadi tenang, ya, perasaan juga senang. Karena kenapa? Karena kita bisa membantu, ya, teman atau saudara kita yang membutuhkan. Nah, baik Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz ya. Gimana kiat, ya, cara atau kiat kita agar senang untuk bersedekah Ustaz? Ya, santai Ustaz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara agar kita senang bersedekah yaitu yang pertama, ingat balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senang bersedekah.
Ya tentunya kita berharapkan pahala Allah ya, dengan berupa pahala yang besar dan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Kadang kita tuh ya tidak beramal karena yang kita pikirkan itu hanya capeknya Ustadz. Ya, ingin bersedekah itu capek, tidak punya uang, ya. Dan yang terakhir sulit istiqomah untuk beramal. Nah, lupa kalau amal baik pasti dibalas dengan pahala, ya. Ini kita lupa akan hal itu. Cara agar kita senang bersedekah yang kedua adalah latih diri kita dengan hal-hal yang kecil, seperti sedekah 1000 setiap harinya, ya. Menebarkan senyum, ya. Dengan senyum kepada umi atau abinya, kepada teman-teman kita, pada guru-guru kita, ya. Menampakkan wajah ceria di hadapan kedua orang tua kita, atau menolong saudara atau tetangga kita yang memerlukan pertolongan kita. Gitu Ustaz. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, atas ilmunya pada hari ini nih, Masya Allah ya. Kita banyak banget sekali ya, banyak sekali nih pelajaran pada hari ini ya, yang membahas tentang penjelasan ayat 12 ya di dalam Quran surat Al-Mujadilah. Nah, semoga Allah mudahkan kita semua ya untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Nah, dan berhubung pertanyaan tidak ada lagi Ustaz, mungkin ada yang ingin antum sampaikan Ustaz, terlebih khusus untuk santri-santri kita yang ada di rumah Ustaz. Ada Ustaz ya. Bagi santri-santri Ustaz yang sedang menyaksikan video ini, Ustaz berharap kepada antum ya dapat memberikan kebermanfaatan untuk orang yang ada di sekitar kita, ya, tetangga kita kah, keluarga kita kah, ya. Jangan malas untuk beramal solih, dan ingat untuk senantiasa sami'na wa ata'na dengan setiap perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan cara menjalankan perintah Allah dan berusaha mengikuti setiap sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Ustaz. Nah, baik santri-santri Ustaz ya, demikian taksau pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mengamalkan materi pada hari ini. Baik, Ustadz Misbah dan Ustadz Dwi ya, mohon pamit undur diri ya. Semoga kita bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Walakhir kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.